Bapak Ibu ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa beliau. Ahlan wa sahlan, Buya, bagaimana kabar hari ini Buya? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Buya kilas balik ya. Buya jika menengok ke belakang, apa momen paling berkesan saat mungkin Buya masih jadi santri dulu kala ya Buya, yang paling membentuk karakter Buya hingga menjadi sosok seperti sekarang ini? Kecintaan pada Al-Quran sebagai sosok yang sangat lekat. Bagaimana cara Kiai membangun kemesraan dengan Al-Quran di tengah kesibukan yang luar biasa? Ya, makasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda, amma ba'du. Pertama kali mungkin keberangkatan kita semua dan saya terutama adalah pendidikan orang tua. Karena orang tua saya kebetulan ahli Quran juga, dan di rumah waktu saya masih kecil itu ada majelis setiap malam habis maghrib sampai isya. Listrik seminggu sekali hidupnya. Mereka berdatangan dan ketika kembali itu bawa obor, pulangnya bawa obor. Jadi di rumah saya kebetulan rumahnya panggung dulu, jadi bisa bertemulah, berkumpul 200 sampai 300 anak. Saya bertanya sama ayah saya, kenapa harus dikumpulkan begini? Jawab ayah saya, supaya anak-anak jangan berkeliaran antara maghrib dengan isya. Kata beliau, banyak setannya itu. Maka dikumpulkanlah untuk membaca Al-Quran secara bergiliran. Dan saya tidak boleh lepas dari beliau. Saya selalu di sebelah kanan beliau, mengikuti terus bacaan-bacaan itu. Nanti setelah isya, habis isya, ayah saya keliling mengajar Al-Quran dengan lagu. Pindah ke rumah, ke musola, ke masjid di seberang Hulu, kadang-kadang sampai ke seberang Ilir, mengajarkan Al-Quran dengan lagu, dengan mencontohkan satu makro nanti dengan lagu, tajwid, ibtidah, waqafnya dan seterusnya, kemudian diikuti oleh semua yang ikut, yang hadir. Nah, termasuk saya masih kecil begini ini, saya mendampingi ayah saya. Jadi kalau ayah saya sudah mencontohkan, saya dulu disuruh baca. Karena saya masih kecil, kadang-kadang sudah ngantuk, sudah ini. Kalau saya ngantuk, terus suruh tidur. Nanti kalau pulang, nanti dibangunin untuk mendampingi ayah saya itu. Itulah perjuangan setiap malam. Tapi ayah saya tidak mau dijemput pakai mobil, tidak mau pakai becak, tidak mau pakai motor juga tidak mau. Ayah saya selalu berjalan kaki dari 13 Ulu, kadang-kadang sampai ke 5 Ulu, kadang 3 Ulu. Saya tanya sama ayah saya kenapa, dijawabnya supaya banyak pahalanya. Sampai dengan umur saya 10 tahun terjadilah G30 SPKI. Nah, G30 SPKI ini mereka mengincar semua guru ngaji kiai itu mau dibunuh sama mereka. Saya dikasih tahu sama ayah saya dan kiai-kiai kita, termasuk Kiai Rashid, Kiai siapa gitu, memberitahu sama ayah saya untuk sementara tidak usah keluar rumah dulu, karena kondisinya agak-agak genting ini, agak-agak suasananya membahayakan. Tapi ayah saya nekat itu, dia tidak mau.
tiap malam saya harus ngajar. Inilah namanya jihad untuk Al-Quran. Nah, ketika masa-masa PKI itu rupanya ya dari kiai-kiai ini, nama ayah saya itu nomor satu yang mau ditangkap dan mau dibunuh. Nah, ketika pulang malam hari jam 11.30 di Seberang itu, ternyata memang ada orang yang sudah, dia tidak pakai baju lagi, pakai kain saja dengan membawa golok yang terhunus. Dia bilang sama ayah saya, inilah katanya kesempatan kita, pertemuan yang terakhir. Ayah saya terus bertanya, jadi kamu mau membunuh saya? Iya, katanya. Saya terus lari ke belakang beliau. Dia bilang sama saya, tenang, tidak usah gelisah, tidak usah apa, tenang saja gitu. Tenang saja, pisaunya pisau garpu yang tajam. Diawasi sama ayah saya. Diawasi sama ayah saya dengan bertanya lagi, jadi kamu betul mau membunuh saya malam hari ini? Iya Pak Yai. Nah, ini pisaunya jatuh. Diawasi sama saya, pisaunya jatuh. Dia lari kabur. Kenapa lari? Saya sudah di sini, kenapa lari? Ayah saya tahu kalau pisaunya jatuh. Nah, itulah berkat Al-Quranul Karim. Ya, rupanya mungkin ada bacaan-bacaannya ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya tidak sempat bertanya baca ayat apa itu supaya pisaunya jatuh. Saya tidak sempat bertanya itu. Itu pengalaman-pengalaman saya. Yang kedua, saya tidak hanya berguru dengan ayah saya, berguru dengan banyak kiai-kiai, membaca Al-Quran, kemudian kajian-kajian ya, ilmu selalu diajak oleh beliau. Supaya apa? Supaya mendapatkan wawasan pengetahuan tentang agama. Di samping setiap hari saya pagi habis subuh jam 6:30 saya sudah menghadap kakek saya Habib Alwi bin Ahmad bin Muhammad Fahsin. Jadi beliau ini punya anak kawin dengan adik ayah saya, namanya Syifa. Nah, ayah saya hanya 2 kakak beradik. Nah, dikawinkan, dan akhirnya beliau ini juga sebagai kakek saya. Beliau lah yang membina saya hafalan-hafalan itu. Jadi matan-matan ilmu pengetahuan dari nahwu, hadis, fikih, saya disuruh menghafal dan setiap hari harus setor hafalannya. Saya bilang sama beliau, ya untuk apa ini semuanya? Hanya dihafal saja. Nah, jawabnya satu, nanti kalau sudah kuliah katanya, materi yang dikuliahkan itu semuanya kamu sudah hafal semuanya. Terus saya tanya sama beliau, kenapa saya tidak dibimbing saya supaya jadi hafal hafizul Quran? Dijawabnya itu nanti mudah aja itu, sebentar juga jadi hafiz. Saya rasakan itu. Kemudian saya mulailah diajak untuk musabaqah anak-anak sampai remaja, dan akhirnya ketika musabaqah tilawatul Quran nasional yang ke-8 di Palembang di gedung olahraga itu, sport hall, saya menjadi peserta untuk golongan remaja. Dulu bersaing dengan Nazir Syekhdum. Nazir Syekhdum itu saingan saya. Kita TC 2 orang di TC oleh kiai-kiai, dulu disekip itu yang akhirnya dipilih dari 2 orang, saya dengan beliau, akhirnya saya yang dipilih. Sampai Abdul Ghani Allahyarham, Pak Muharram Syaribi, semuanya ngajar-ngajar kita itu. Nah, saya ketika dipilih itu terus kita TC-nya 3 bulan. Tinggalnya di rumahnya Kiai Daud Rusdi yang di dekat
Rusdi masih hidup waktu itu, dan kita tinggal di situ. Didatangkanlah namanya Kiai Azra'i Abdul Rauf. Kiai Azra'i Abdul Rauf ini dari Medan, jadi satu perguruan dengan Kiai Rashid karena sanad keilmuan Al-Qurannya sama. Waktu di Mekah dulu dengan Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih. Nah, rupanya Kiai Azra'i ini diangkat anak sebagai anak lah oleh Kiai Rashid. Nah, kita ngajinya di rumahnya Kiai Rashid di Jalan Rambutan nomor 9 itu. Disitulah ya, tapi waktu itu saya sudah sarjana muda sudah, tapi ikutnya remaja. Ya, kenapa? Dulu saya sekolahnya kebetulan lompat-lompat, jadi sekolahnya tidak normal. Dari ibtidaiyah saya terus sekolah ayah saya sendiri. Saya hanya ikut mendampingi ayah saya setiap ngajar di kelas-kelas itu, saya dengarkan. Akhirnya saya langsung sekolah ibtidaiyahnya tidak dari kelas 1, kelas 2 tidak, tapi langsung kelas 5. Langsung kelas 5 ikut testing, ikut ujiannya, akhirnya sampailah selesai. Maka saya pagi itu sekolahnya SD negeri nomor 8 di 10 Ulu Palembang itu. Siangnya sekolah madrasah. Selesai langsung menyambung SMP-nya Madrasah Al-Ahliyah yang ada di depan Lama di sebelah gereja ayam itu Ahliyah dibangun oleh kiai-kiai kita semua. Nah, di situ ngajar kiai semua karena kepala sekolahnya Kiai Abdus Somad yang dikenal dengan Cek Kuyung di 19 Ilir. Saya masuk ke situ, sekolahlah saya seperti biasa. Tapi setiap 3 bulan saya dipindahkan kelasnya oleh beliau. Dipindahkan kelas 1 cuma 3 bulan, dipindahkan ke kelas 2. Saya tidak mau. Saya bilang kalau saya mau dipindahkan, izin sama ayah saya dulu. Katanya kayak Cikoyong, kayak Abdus Somad ke rumah tuh. Saya jadi ngomongnya apa gitu. Rupanya memang ingin dipindahkan. Katanya di kelas 1 itu kamu tidak pas, katanya harus kelas 2. Dipindahkan naik ke kelas 2. Kelas 2 triwulan ya dulu, 2 triwulan, terus naik kelas 3. Nah, kelas 3 juga saya hanya 3 bulan juga. Dipindahkan lagi oleh beliau ke kelas 4. Nah, kiai-kiai yang lain, Kiai Ahmad Nanci, Kiai Ahmad Hussein, terus ada yang ngajar bahasa Inggris itu Haji Ali Sado, Kiai Ahmad Sanusi, Dr. Andes ngajar saya. Akhirnya saya selesailah dalam usia cuma 2 tahun, tapi kelasnya kelas 4. Nah, melanjutkanlah sekolah di Sekolah Persiapan Universitas Islam Al-Ahliyah yang ada di Ketandang 17 Ilir. Nah, itu juga kiai Raden Ahmad, Kiai Ahmad Syajari, Kiai Daud Rusdi, kemudian Kiai banyak yang ngajar itu, termasuk Kiai Husin Abdul Mu'in yang dulu pernah menjadi kanwil mengajar agama provinsi. Nah, saya di situ 2 tahun, selesailah SMA-nya istilahnya. Nah, setelah itu saya masuk ke IAIN, tapi karena kita swasta harus ujian negeri. Dulu masih ada sekolah persiapan IAIN di kilometer 3,5 itu. Saya ikut tes, ikut ujian negeri, alhamdulillah lulus.
yang sini juga lulus, yang di sana juga lulus. Yang di Al-Ahliya itu ditulis di rapor saya itu mendapat nomor 1. Artinya nilainya alhamdulillah terbaik. Ya, yang negeri ada, yang swasta ada. Nah, ketika saya mendaftarkan untuk menjadi mahasiswa, testing saya tidak diterima. Kenapa? Karena kamu masih anak kecil, masih 15 tahun saya. Tapi ijazahnya ada. Ada yang baru meninggal, Pak Dirandia. Dirandia ngajar saya ilmu hadis. Dia yang nolak saya. Saya tanya sama dia, yang mau sekolah ini berkas ini atau saya? Terus dia bilang, kamu anak kecil melawannya. Bukan melawan, saya tanya, Bapak tolong jawab. Saya bilang, yang mau sekolah ini berkas ini atau saya? Yang mau sekolah itu saya tahu. Saya bilang. Akhirnya sampai disidangkan senat terbuka untuk saya diterima atau tidak sebagai mahasiswa. Justru Allah yarham Profesor Kiai Zainal Abidin Fikri, guru saya, beliau memutuskan dengan keputusan senat diterima tanpa testing. Saya masuklah menjadi mahasiswa. Dulu ada guru saya di SD dulu, Ustadz Hambali namanya, Hambali, Ahmad Hambali, itu menjadi mahasiswa juga. Belajar juga, dia sudah guru menjadi mahasiswa juga. Nah, kebetulan yang dulu Mapram namanya, ya Mapram dulu di Ponco ya, di Ponco, di Gunduli apa gitu. Nah, saya termasuk yang di Gunduli juga, tidak ada masalah, saya bilang gitu. Saya jadi mahasiswa. Nah, ketika saya sudah 1 tahun, ternyata ada guru saya yang mau jadi mahasiswa. Saya bilang sama teman-teman, ini awas jangan dimacam-macam, ini guru saya ini. Akhirnya selesailah, dan saya selesai hanya BA, sudah doktoral, tapi tidak selesai karena saya harus berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi waktu selesai MTQ itu saya terus dapat beasiswa ke mana? Ke Madinah. Saya pamitlah sama almarhum Kiai Rashid Siddiq. Saya, Pak Kiai, saya harus berangkat ini ke Madinah sekolah. Oh, bagus kata Pak Kiai. Nah, disitulah saya tertegun ya, tertegun sama dia. Agil boleh katanya ke Madinah. Tapi kalau pulang tidak hafal Quran, tidak usah ketemu saya lagi. Saya bilang sama ayah saya, Abah, saya bilang tadi Kiai Rashid, saya pamit, dia bilangnya begitu. Kata ayah saya, itu bukan kejam istilahnya, itu motivasi buat kamu, supaya kamu hafal Al-Quran. Nah, ketika saya berangkat ke Madinah, itu surat beliau tiap minggu. Waktu itu pengiriman surat kan tidak seperti sekarang, bisa di WA kan, bisa di itu, dikirim pos. Tiap minggu kirim nanyakan saya, berapa juz sudah hafalnya gitu. Padahal saya sudah, sebetulnya ketika dia tanya-tanya itu, saya sudah iktikaf lah istilahnya di Raudhah. Karena kita kelas 1 ada hafalan wajib juz surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Harus pandai membacanya, menulisnya. Nah, diajarlah oleh salah seorang guru Qori Mesir juga, Syekh Mahmud Sibawi namanya, besar tinggi, dia ngajar gitu. Jadi kalau tulisan lagi ujiannya Al-Quran itu ada ujian tulis dan ujian hafalan. Nah, alhamdulillah saya terus dimotivasi sama beliau, dan alhamdulillah saya hafal Al-Qurannya di Raudhah. Dan saya laporkan sama guru-guru saya di sana itu, alhamdulillah saya sudah selesai. Nah, beliau ya ikut dalam arti kata memotivasi saya supaya terus
yang menjadi ahlul Quran itu. Jadi saya ngajilah di Madinah dengan banyak guru-guru di sana itu. Ada Syekh Jamil namanya dari Syria. Di Babus Salam itu biasanya ada majelis antara maghrib dengan isya untuk tahtiman Al-Quran itu. Nah, saya selalu ikut, langsung dibimbing oleh beliau di samping guru-guru yang lain itu. Jadi betul-betul termotivasi. Ya kenapa? Karena Al-Quran bagi kita adalah segala-galanya. Jadi ada salah seorang guru saya mengatakan, kalau kamu sudah hafal Quran, itu nanti kamu menjadi orang yang cerdas. Saya bilang mudah-mudahan lah, saya bilang itu. Ternyata iya. Ya, jadi itu sering diungkap oleh para hafalatul Quran, itu yang disebut dengan quwwatul dzakirah. Kuat ingatannya, kuat hafalannya. Nah, saya lanjutkanlah dengan guru-guru yang lain. Saya bertemulah dengan para penulis-penulis ya ilmu qiraat yang terkemuka. Di Madinah itu dibuka Kulliyatul Quran wa Ulumuhu, Fakultas Al-Quran dan ilmunya. Dulu itu ya sampai sekarang mungkin ya, tidak boleh dekan itu orang bukan Saudi, harus orang Saudi. Nah, Syekh Abdul Fattah Qadhi ini bukan orang Saudi, orang Mesir dia. Tapi justru dia menjadi dekan. Dia punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz itu imam di Masjid Quba, kemudian ngajar dan juga nulis beberapa buku. Ya, Abdul Aziz Abdul Fattah Al-Qadhi. Nah, beliau ini ya luar biasa, menulis buku-buku qiraat banyak sekali, termasuk menolak pandangan-pandangan orientalis tentang qiraat. Ya misalnya nanti ada Gulzihar. Beliau Gulzihar ini orientalis, profesor dalam bahasa Arab, tapi non muslim. Nah, beliau melakukan kajian terhadap Al-Quran, termasuk qiraat itu dengan bahasa Arabnya. Tapi yang namanya pandangan tanpa ada unsur keimanan itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari kekurangan-kekurangan yang ada dalam Islam itu. Nah, dituliskan oleh Syekh Abdul Fattah Qadhi itu sebuah buku, diberi judul Al-Qiraat fi Nadharil Mustasyriqin wal Mulhidin. Saya dikasih bukunya, dan akhirnya setelah saya selesai sekolah, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya beri judul Orientalis Menggugat Qiraat. Jadi dijawab semua pemikiran-pemikiran yang istilahnya itu ya melenceng lah, beda dari yang ada itu, dijawab secara tuntas dan ilmiah oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi itu. Itu mungkin ringkasnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Profesor. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, para santri. Tadi kita sudah mendengarkan sekelumit kisah ataupun sejarah Pak Kiai. Ingin rasanya kami berlama-lama mendengarkan cerita kisah Pak Kiai. Semoga saja nanti kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama seperti ini. Pak Profesor sekaligus Pak Kiai juga kami sekalian mohon pencerahan juga masalah pendidikan dan masa depan ini. Di antaranya pendidikan modern dan kunci istiqomah. Pendidikan modern maksudnya bagaimana Kiai melihat tantangan santri hari ini yang hidup di era digital. Apakah nilai-nilai pesantren tradisional masih relevan dipadukan dengan teknologi yang dimaksud? Iya, teknologi itu tidak salah. Dia adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Tapi kitanya kadang-kadang menggunakannya yang salah. Jadi dengan teknologi justru kita mendapatkan segala macam kemudahan untuk mengakses berbagai referensi, mengakses berbagai ya pandangan, tulisan-tulisan,
Ini kalau kita gunakan sebagai sesuatu yang baik, dia akan menjadi baik. Tapi kalau kita gunakan untuk yang tidak baik, dia juga menjadi tidak baik. Karena sarana, ya sarana itu. Nah, kita tidak bisa menghindarkan diri dari digital itu. Ya, baik pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, sampai dengan perguruan tinggi. Dan bahkan anak-anak disuruh pegang iPad. Dikasih iPad, belajarnya melalui iPad. Kadang-kadang mereka lebih pintar dari kita yang tua-tua ini menggunakan iPad dan HP itu. Nah, selama dibimbing untuk yang benar, maka dia akan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau digunakan yang tidak benar hanya untuk main game saja, untuk main yang tidak ada manfaatnya sama sekali, maka dia menjadi sarana untuk merusak. Ya, terutama nanti pasti lihat film-film yang tidak benar. Ya, ini nanti merusak akhlak bagi pekertinya. Ya, jadi jangan kita salahkan teknologi yang canggih itu. Ya, kembalikan kepada pribadi kita masing-masing bagaimana cara menggunakannya. Saya sekolah dulu belum ada itu semuanya. Saya masih sekolah dulu itu dengan referensi yang sangat terbatas yang sudah dicetak. Tapi yang paling banyak itu yang masih manuskrip. Sampai saya S2 pun itu guru-guru saya itu menugaskan untuk mencari tahu pengetahuan itu dari manuskrip, maktutot. Jadi sengaja mereka mengajar kepada kita itu untuk menguasai itu. Berarti banyak referensi yang masih belum tercetak, dia sudah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu itu. Nah, di Ummul Qura itu banyak manuskrip. Ketika saya tinggalkan itu punya 120.000 naskah, di samping universitas yang lain. Ya, ini juga menjadikan kita sebetulnya kaya. Bagaimana caranya kita memanfaatkan itu dengan baik. Ya, jadi kita jangan menyalahkan iptek, karena itulah tantangan. Ya, tantangan karena kemajuan ini terus ya menantang kita. Ya, menantang kita, dan sekaligus kita mendapatkan informasi yang sangat-sangat beragam. Jadi kita gunakan yang baik, dia menjadi baik. Tapi kalau digunakan untuk yang tidak baik, dia menjadi tidak baik. Makasih. Terima kasih Pak Prof. Demikianlah para santri, adik-adik sekalian, kita renungi betapa besar manfaat apa yang telah disampaikan oleh Pak Prof tadi ya. Terus izinkan kami Pak Prof untuk Pak Prof memberikan sedikit resep kunci istiqomah. Jadi banyak alumni yang merasa kehilangan arah setelah keluar dari lingkungan majelis. Apa tips dari Pak Prof agar mereka tetap bisa menjaga qiraah, ibadah dan ilmu di dunia luar? Intinya istiqomah. Ya, istiqomah ini artinya kita secara rutin dan kontinu, ya kontinu menjaga apa yang kita miliki setelah kita cari. Jadi istiqomah dalam ilmu. Kita sebelumnya mencari ilmu, bukan mudah untuk mendapatkan ilmu itu. Jangan sampai sudah kita dapatkan terus kita tinggalkan. Al-Quran juga begitu. Ya, kita sudah hafal Al-Quran, jangan kita tinggalkan. Tidak boleh kita berdosa meninggalkan Al-Quran. Maka kita harus selalu bersama Al-Quran itu. Jadi tidak boleh kita tinggalkan. Ya, maka yang namanya istiqomah ini adalah kunci untuk kita supaya terus berlangsung apa yang kita miliki itu.
ya untuk ahlul Quran, ya karena kita baca Al-Quran itu. Yang hafal Al-Quran harus diulangi terus. Guru saya dulu pesan, ya ketika kita menghafal itu jangan setengah-setengah. Hafal betul dalam arti kata kita tahu posisi ayat itu di mana. Halamannya pun kita hafal itu. Itu posisinya begitu itu. Sehingga nanti ketika kita takrir ulangan, ya kita tidak perlu pegang Al-Quran, itu langsung jalan aja sendiri. Ketika membuka lembaran, ayatnya apa sesudah itu, pangkalnya apa, seperti yang ada dalam Al-Quran itu kan. Al-Quran di tahfiz itu kan ada pangkal ayat untuk sebelumnya, halaman sesudahnya dan seterusnya. Ini menjadi apa? Menjadi kunci. Jadi mengulangi itu adalah sesuatu yang kita sebut dengan istilahnya harus dilakukan secara kontinu, harus secara istiqomah. Istiqomah dalam pendidikan, istiqomah juga dalam penghafalan, ya, sehingga kita dapat membuktikan bahwa Al-Quran itu memang betul-betul mukjizat yang kekal dan abadi, dan bagi kita adalah segalanya. Membacanya dapat pahala, menghafalnya juga dapat pahala, posisinya sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih. Terima kasih. Terakhir, Prof, mohon satu kalimat motivasi atau amalan-amalan yang bisa kami amalkan secara istiqomah sebagai berkah hidup kami berikut santri-santri yang ada di sini. Iya, saya ketika sekolah di Madinah, saya terkagumkan dengan dosen-dosen yang ngajar. Apapun disiplin ilmu yang diajarkan, karena mereka waktu itu ya senior-senior dari Al-Azhar. Jadi mereka dipinjam, dikontrak, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, mengajarkan disiplin ilmunya masing-masing. Nah ketika mengajar di kelas, apapun, ngajar tafsir tidak pernah bawa buku, ngajar hadis tidak pernah bawa buku, ngajar ilmu Al-Quran tidak pernah bawa buku, ilmu hadis juga tidak pernah bawa buku, dendang saja. Nah saya kagum, akhirnya saya bilang sama guru-guru saya, karena saya dekat dengan mereka itu, saya bilang bagaimana syekh bisa begini ini. Nah, dia antara lain nasihatnya, ya ada namanya Syekh Hasan Fakroh namanya, dia ngajar mustalahul hadis. Jadi kalau ngajar mustalah itu kemana-mana itu buku-buku ilmu hadis itu disebutnya semuanya. Saya tanya bagaimana Syekh kok bisa hafal semuanya? Ya, apalagi guru-guru yang lain yang ketika saya di pasca sarjana ada yang bergelarkan Syafi'iyul Asr, Syafi'i zaman sekarang. Ketika ngajar saya umurnya sudah 96 tahun. Tapi karena orang Mesir sehat-sehat saja, besar tinggi badannya, masih gagah-gagah saja. Ya, kuncinya yang pertama itu diceritakan sama mereka itu kasratul mulazamah wal muwazabah. Ilmu itu harus diulangi. Hafalan Quran juga kalau mau mantap harus diulangi. Sehingga dia menjadi bahagian daripada kegiatan kita sehari-hari. Nah yang kedua, ada pesan dia mungkin untuk kita semua. Dia bilang kunci supaya kita hafal, supaya kuat hafalan kita, itu salah satunya dengan tahajud. Salat tahajud walaupun 2 rakaat. Dia pesankan sama saya, ya Uqail, kata manggil saya bukan Aqil, Uqail. Ya Uqail, katanya alaika bit tahajud fa innaha tuqawwid dzakirah. Kamu harus tahajud, karena dengan tahajud itu bisa menguatkan hafalan. Ya, maka dulu kita lihat orang-orang tua-tua kita, ya, di samping guru-guru kita itu tidak pernah meninggalkan namanya tahajud walaupun 2 rakaat. Syukur-syukur bisa banyak rakaatnya, ya. Tahajud itu paling tidak 8 rakaat, nanti witirnya 3, 11. Ya itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Jadi ketika kita masih muda, kita harus lakukan itu. Masih kuat, kita harus lakukan itu. Nah, inilah yang bisa membantu supaya hafalan kita kuat, kemampuan ilmu pengetahuan kita juga itu menjadi bahagian yang tidak terpisahkan. Dan saya rasakan itu. Ya, bagi anak-anak yang biasa-biasa saja, kalau besok mau ujian, itu biasanya habis-habisan waktunya. Malam sampai tidak tidur baca buku supaya besok ujiannya bisa. Iya, kalau saya dulu tidak begitu. Saya besok mau ujian, saya malamnya nyenyak, saya tidur. Sehingga teman-teman saya bilang sama saya, Pak Agil katanya, kita di sini sekolah bukan nama pribadi, nama bangsa kita. Kamu tidur melulu. Saya bilang, apanya yang salah saya? Saya sudah materi yang besok mau diujikan, saya sudah hafal semuanya. Jadi saya tidur. Nah, sampai ya sebahagian mata kuliah, ya namanya kita takarrub kepada Allah itu, ada mata kuliah yang sampai referensi yang harus dibaca itu 4 jilid. Mata kuliah Sirah Nabawiyah. Yang diajarkan itu Sirah Ibnu Hisham, Abdul Malik bin Hisham yang wafat 213 Hijriah. Yang ngajarnya pun luar biasa. Hafal dia, 4 jilid itu hafal. Karena sirah tidak bisa dipisahkan dari hadis Nabi. Jadi selalu dia sebutkan haddasana. Nah, malam itu karena tidak ada batasan, 4 jilid harus dikuasai semua. Bagaimana kita bisa menghafal 4 jilid itu? Tidak mungkin lah. Ya, nah maka ada trik-trik itu tadi. Ya, karena kita tahajud, ya laporlah kita kepada yang menciptakan kita. Ya Allah, berikan petunjuk, memudahkan untuk saya besok ujian, mata kuliahnya luar biasa. Nah, kita nanti ya Allah berikan itu. Saya beberapa mata kuliah ujian di Madinah dulu. Saya tidur, malamnya saya lihat soalnya, besok paginya saya tahu. Besok paginya apa soalnya saya dibacakan, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Saya baca, oh ini soalnya. Kadang-kadang terbangun, saya ada mungkin materi yang tidak saya baca, saya ulangi. Besok pagi betul. Begitu saya lihat soalnya, sama seperti yang saya lihat waktu malam itu. Nah, sementara anak-anak yang lain kan kebingungan, kena ayat apa, pertanyaannya sulit-sulit. Tapi karena saya sudah lihat duluan, saya siapkan dulu. Saya tenang saja nulis itu, tulis itu. Nah, ketika saya selesai duluan di kelas itu, saya jaga diri saya juga. Saya tidak langsung keluar. Saya duduk dulu sebentar, saya koreksi ulang saya ini. Nah, ternyata tidak ada juga yang keluar. Saya harus keluar karena kita harus persiapan untuk ujian mata kuliah berikutnya. Ketika saya keluar, semua teriak di kelas itu. Jawa katanya. Jawa, kenapa duluan keluar katanya? Jawa. Ya, saya bilang, ya assalam, saya sudah selesai. Nah, itu yang saya alami. Ya. Saya alami, alhamdulillah nilainya, alhamdulillah tidak pernah lah nilai yang kecil-kecil itu. Sehingga ya selalu mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Itulah mungkin. Yang kedua, doa dari guru kita itu. Di samping orang tua, guru kita. Ya, kita selalu ya ketemu, kita ciumin, kita ini, ya sekaligus kita minta doakan saya supaya saya juga bisa seperti kamu. Nanti kalau saya sudah tua seperti itu, saya bisa seperti kamu juga. Ya, nah, itulah tradisi kita di pondok. Sering dipegang kepalanya, sering dipegang dadanya, ya sambil dia mendoakan kita. Ini luar biasa. Saya rasakan manfaatnya seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, demikianlah para santri, suatu perbincangan atau motivasi yang sangat menyejukkan hati kita semua. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih banyak pada Prof atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kami, para santri dan alumni Majelis Sidratul Muntaha. Semoga
Pak Prof senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga untuk keluarga besar HPP PC yang telah mendukung acara ini terselenggara, yang dalam hal ini dinakodai oleh rekan Purwadi. Terselenggaranya acara ini, saya Medi Ashar bersama tim TV Sumsel yang bertugas pamit undur diri. Tetaplah menjadi pembelajaran yang harus akan kita ilmu dan rendah hati dalam bersikap. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Pak Ibu sekalian, para santri menginjak ke acara berikutnya, yakni ramah tamah, yang nanti akan dilanjutkan dengan makan malam bersama. Silakan dibantu Mas Nur. Ada masalahnya. Bapak sudah menunggu nanti dengar dulu ya. Baik, para santri dipersilakan yang mau sholat dulu ya. Sholat di Mau berjamaah juga boleh. Yang jelas selayaknya lah kita mengucapkan terima kasih pada Pak Profesor tadi yang telah memberikan motivasi, cerita, wejangan, lengkap dah sudah walaupun waktu yang singkat.